Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Puncur Rosidi, dosen program studi manajemen di STIE Sutatmaja Subang. Pada semester ini, saya mendapat amanah untuk mengampu mata kuliah Manajemen Operasional 1, sebuah mata kuliah yang menjadi fondasi bagi mahasiswa manajemen dalam memahami bagaimana sebuah organisasi merancang, mengelola, dan terus meningkatkan proses operasionalnya agar mampu menciptakan nilai bagi pelanggan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pada video ini, saya akan memperlihatkan salah satu praktik pembelajaran yang saya laksanakan di kelas sebagai implementasi dari rencana pembelajaran semester mata kuliah Manajemen Operasional 1. Selamat mengikuti proses pembelajaran. Sebelum memasuki proses pembelajaran di kelas, izinkan saya memperkenalkan secara singkat mata kuliah Manajemen Operasional 1. Mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami bagaimana organisasi mengelola sistem operasinya, mulai dari proses penciptaan barang maupun jasa, sehingga bagaimana menghasilkan nilai yang memberikan kepuasan kepada pelanggan. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis berbagai persoalan operasional dan merumuskan alternatif solusi yang dapat diterapkan di dalam dunia kerja maupun di dunia usaha. Mengacu pada rencana pembelajaran semester, pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Operasional 1 disusun secara bertahap agar mahasiswa mampu membangun kompetensi mulai dari pemahaman konsep dasar hingga kemampuan menerapkan berbagai teknik pengambilan keputusan operasional. Ruang lingkup pembelajaran meliputi konsep dasar manajemen operasi, strategi operasi, manajemen proyek, peramalan, desain produk dan jasa, manajemen kualitas, operasi ramping, manajemen rantai pasokan, strategi lokasi, strategi tata ruang, manajemen persediaan, hingga perencanaan agregat. Seluruh proses pembelajaran dirancang untuk mendorong mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu berpikir kritis, berdiskusi, berkolaborasi, serta menghubungkan konsep-konsep manajemen operasional dengan berbagai permasalahan nyata yang dihadapi oleh organisasi. Karena itu, pendekatan pembelajaran yang digunakan memadukan ceramah interaktif, diskusi, analisis studi kasus, presentasi, dan refleksi pembelajaran sebagaimana dirancang dalam RPS. Setelah memahami gambaran umum mata kuliah Manajemen Operasional 1 beserta capaian pembelajarannya, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan salah satu implementasi pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Pada sesi ini, mahasiswa akan mempelajari materi manajemen proyek sebagai salah satu topik dalam manajemen operasional yang membekali mahasiswa dengan kemampuan merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan suatu proyek secara efektif. Mari kita ikuti proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi mengenai manajemen proyek. Ya, nah mengacu kepada silabus yang sudah pernah di-share, sudah pernah dibagikan, maka tujuannya, gitu ya, setelah mahasiswa mempelajari atau diberikan materi tentang manajemen proyek, diharapkan itu eh, Anda semua bisa membuat grafik atau bagan Gantt untuk penentuan jadwal, gitu ya. Bisa menggambar activity on arrow, activity on node, dan bisa membedakan waktu waktu penyelesaian proyek PERT ataupun CPM gitu. Tapi pada prakteknya penggunaan PERT itu lebih banyak digunakan dibanding CPM. Bagaimana menggambar diagram jaringan proyek namanya forward pass dan backward pass ya. Bagaimana Anda juga membuat jalur kritis gitu ya, karena jalur kritis itu harus ditentukan supaya kita bisa menentukan jalur mana saja yang tidak boleh tertinggal atau jalur mana saja yang tidak boleh terlambat waktu pengerjaan proyeknya. Nah, setelah itu menghitung varian gitu ya, mengevaluasi apa yang menyebabkan sebuah proyek itu menjadi gagal. Nah, yang pertama membawa kalian berpikir, membayangkan gitu ya, proyek itu apa sih sebetulnya
gitu ya. Karena dalam beberapa kesempatan gitu biasanya mahasiswa berpikir bahwa proyek itu pasti membangun gedung gitu ya. Proyek membangun gedung, jalan apa namanya yang biasa dilalui masyarakat umum ataupun jalan yang berbayar gitu ya, atau jalan tol. Pembangunan coba Alia, selain jalan, gedung, rumah sakit ya. Nah, membangun rumah sakit, terus membangun sekolah gitu ya. Iya, pelabuhan, terus ada penghubung tolnya itu kan ya. Itu proyek juga. Terus selain itu apalagi yang terpikir? Proyek itu apa sih? Hasil dari sebuah proyek atau output dari sebuah proyek itu apa? Selain tadi kan apa namanya? Sebagai mahasiswa nih, mahasiswa juga pasti kan mengerjakan sebuah proyek. Apa misalnya bikin laporan, ya, bikin laporan untuk yang skripsi misalnya ya, membuat laporan skripsi. Kalian kan ada 4 kali sidang nih, ya. Yang pertama sidang COE, setelah itu seminar, setelah itu skripsi. Itu ya. Terus misalnya setiap tahun kita menyelenggarakan apa Setiasekap, ya. Jadi kalau misalnya Bapak sampaikan seperti itu, gitu ya, proyek seperti itu. Jadi apa lingkup proyek itu seperti apa sih? Kalau dari sisi biaya, biayanya sudah ditentukan, gitu ya. Biaya dan Terus, waktunya sudah teratur. waktunya sudah ditentukan. Terus, apalagi biaya, waktu, kualitas, gitu kan? Kualitas atau deliverable. Hasil yang ingin dicapai. Hasil yang ingin dicapai sudah ditentukan. Tentu saja itu terdiri dari tim proyek, gitu kan? Tuh ya. Jadi kalau misalnya nanti mungkin berbicara dengan teman-teman mahasiswa yang lain gitu ya, atau pulang ke rumah ditanya gitu ya, hari ini belajar apa gitu kan? Oh saya belajar belajar manajemen proyek. Proyek itu apa sih gitu. Jadi pemahaman kita tentang proyek itu tidak lagi hanya jalan ya, jembatan, rumah sakit, sekolah, dapur MBG misalnya gitu ya, atau koperasi desa Merah Putih, bukan hanya sekedar itu saja. Tetapi oh saya bikin laporan gitu kan. Oh nanti di BEM ada apa namanya menyelenggarakan seminar nasional atau seminar himpunan mahasiswa misalnya manajemen misalnya. Nah itu juga sebuah proyek gitu ya. Bahkan dalam konsep manajemen proyek modern, semua pekerjaan sekarang itu di setiap perusahaan itu dibagi ya, di-split-split menjadi sebuah tim proyek gitu ya. Nah itu disebut sebagai manajemen proyek modern. Jadi kalau misalnya dulu orang berpikir proyek itu adalah jalan dan lain sebagainya, infrastruktur gitu ya, sekarang juga manufaktur bisa gitu. Padat modal bisa, padat karya bisa. Itu disebut sebagai sebuah proyek. Karena kalau misalnya sekarang perusahaan tidak membagi sumber dayanya menjadi apa namanya hal yang membuat mereka lebih mudah di dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, itu akan kesulitan. Karena sumber daya perusahaan itu kan terbatas ya, material, mesin, metode, money, itu kan terbatas gitu. Jadi kalau misalnya tidak dibagi ke dalam proyek-proyek kecil gitu, itu akan kesulitan. Gitu ya. Jadi itu bagian dari proyek-proyek kecil, misalnya apa namanya pengembangan produk, ya membuat produk baru atau mengembangkan produk. Gitu. Itu juga sebuah proyek. Misalnya motor, mobil gitu ya, motor listrik ya, mobil listrik itu adalah sebuah proyek. Ya. Kenapa itu bisa selesai cepat? Misalnya kenapa biayanya bisa apa namanya bisa murah gitu ya? Kenapa kualitasnya bisa lebih baik? Karena perusahaan membagi sumber dayanya gitu ya sedemikian rupa gitu ya menjadi sub-sub gitu ya pekerjaan-pekerjaan yang disebut sebagai katakanlah proyek A, proyek B, proyek C, proyek D gitu kan. Nah, itu ya. Jadi pemahamannya sudah berubah nih ya, sudah berubah. Proyek itu tidak hanya bangunan sekolah, jembatan gitu kan, ya, rumah sakit tapi lebih luas gitu ya. Proyek itu lebih luas bahkan pekerjaan-pekerjaan sekarang gitu ya. Membuat tumbler misalnya, membuat handphone, kacamata ini misalnya itu bisa menjadi sebuah proyek gitu ya. Bahkan sering jadi candaan gitu kan ya. Dapat proyekan nih gitu kan, proyekan apa? Misalnya lingkupnya lebih kecil gitu kan. Tuh ya. Terus kalau misalnya sebentar ya. Nah ini perencanaan proyek gitu kan. Ya. Proyek itu kan harus direncanakan juga kan, harus di apa namanya istilahnya tidak bisa sebuah proyek itu asal gitu ya, asal dibuat gitu kan. Karena di dalam proyek itu ada pemberi proyek, ada penerima proyek. Misalnya
Alia mau bikin rumah, gitu kan? Kan kita tidak tahu, gitu ya. Kita tidak tahu kalau bikin rumah itu gimana caranya. Tentu kan kita datang nih ke konsultan, gitu ya. Kalau pengen bikin rumah sendiri nih, datang ke konsultan, gitu ya, yang tahu. Saya pengen punya rumah, diskusilah, gitu kan? Ya, diskusi tanahnya berapa, pengen berapa kamar, kamar tidurnya, ada kamar mandinya atau tidak, ada carport atau tidak, rumahnya lantai 2 atau satu lantai, gitu kan? Itu perlu dibicarakan. Nah, buat si penerima proyek itu adalah bisa juga disebut apa namanya konsultasi. Ya, konsultasi itu juga sebuah proyek. Jadi misalnya saya menerima dari Alia gitu ya, saya merancang gitu kan, menggambar, itu juga ada urutan-urutan kerjanya. Ya, ada urutan-urutan kerja. Nah, urutan-urutan kerja itu disebut sebagai work breakdown structure. Itu saya menguraikan. Gitu ya, pekerjaan yang harus saya lakukan itu apa. Lalu jadilah sebuah gambar. Biasa disebut sebagai blueprint gitu kan. Ya. Jadi sebuah gambar. Nah, gambar itu termasuk juga uraian-uraian pekerjaannya gitu kan. Ya, termasuk juga biayanya. Berapa gitu kan. Nilai proyeknya berapa. Kalau misalnya Anda lewat gitu ya di jalan misalnya, lalu lihat ada plang namanya proyek pelebaran jalan atau proyek ini kan pasti di paling bawah itu ada nilai proyeknya itu ya. Nah, nilai proyek itu tidak ujug-ujug timbul begitu saja, tapi di breakdown itu, diuraikan menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil ya, dari pekerjaan-pekerjaan kecil sampai yang paling kecil gitu, harus keluar biayanya, harus keluar siapa penanggung jawabnya gitu kan, siapa orang yang apa namanya bertanggung jawab. Setelah itu dibalikin lagi ke atas, dihitung. Makanya nilai sebuah proyek itu tidak pernah bulat gitu ya, pasti ada di belakangnya itu berapa gitu ya. Misalnya 90 juta 843 rupiah misalnya atau berapa. Nah, itu karena hasil apa namanya? Hasil di breakdown dulu, biaya-biayanya setelah itu dibalikin lagi ke atas lalu dihitung secara total. Mau bangun rumah nih. Nah, Alia minta bantuan saya, tapi saya hanya bisa menggambar misalnya. Hanya bisa menggambar, tidak bisa membuat rumahnya. Lalu saya mengajak rekan saya, gitu ya, mengajak rekan saya, ini saya punya proyek seperti itu, namanya subkontraktor, ya, subkontraktor dikontrakan lagi sama saya. Alia percayanya ke saya kontrakan lagi gitu kan, ya. Nanti setelah apa namanya, setelah oke, dibicarakan lagi ini nilai proyeknya segini dan lain sebagainya gitu kan. Lalu eh, dibuatlah perjanjian, gitu kan, dibuat perjanjian segala macam biaya dan lain sebagainya, waktu gitu kan, kualitasnya dan lain sebagainya. Setelah itu tanda tangan misalnya ya. Nah, normalnya sih begitu gitu kan, tapi biasanya kalau di secara tradisional kan nggak seperti itu. Tapi supaya dilindungi oleh hukum kan harusnya seperti itu normalnya. Jadi harus perjanjian dan lain sebagainya, tanda tangan gitu kan. Bahkan pekerjaannya dilindungi asuransi atau tidak dan lain sebagainya. Itu untuk proyek-proyek besar seperti itu gitu ya. Walaupun proyek-proyek kecil juga tidak menutup kemungkinan juga memang seperti itu dilakukan gitu. Supaya apa? Supaya semuanya aman dan terkendali gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, mangga, terkait dengan proyek, terus jenis-jenis proyek tadi ya, karakteristik dari proyek tadi Anda sudah bisa membedakan kan. Terus bahwa apa namanya, proyek itu harus dibagi menjadi bagian-bagian kecil ya, atau disebut sebagai work breakdown structure. Kalau misalnya membayangkan work breakdown structure itu seperti ini, apa namanya, nah ini ya, work breakdown structure itu seperti daftar isi ya, seperti daftar isi di buku gitu ya. Ya, ini kegiatan utamanya 1.0, 2.0, 3.0 gitu ya. Ini hanya ilustrasi saja ya. Nah, terus 1.0 tidak ada pekerjaan yang lebih kecil misalnya. 2.0 ada 2.1, 2.2, terus ada 2.2.1. Nah, ini kalau misalnya ada yang lebih kecil dari identify sprinkler location, itu ada 2.2.1.1 gitu. Jadi dibuat menjadi bagian-bagian yang kecil. Di sini, di bagian ini biasanya ada penanggung jawabnya gitu ya. Nanti dibuat seperti diagram organisasi, dibalikin gitu. Ya, dibalikin, lalu di atas ini siapa penanggung jawabnya, lalu berapa biayanya gitu ya. Bahkan menggunakan software tertentu itu bisa dipetakan gitu ya. Jadi kita bisa melihat secara apa namanya, secara detail. Nah, itu nanti di apa namanya, dipelajari secara detail di mata kuliah manajemen operasi. Ya, nanti di semester di manajemen proyek, sorry. Sekarang kan kita hanya mempelajari satu pertemuan ya. Nah, nanti satu semester 14 pertemuan itu
Anda akan diberikan mata kuliah manajemen proyek, gitu ya. Nah, ini apa namanya, bab mengenai WBS ini akan secara rinci nanti satu pertemuan, gitu ya, satu pertemuan. Jadi sekarang yang penting tahu gitu ya, WBS itu seperti apa. Yang penting Anda paham sebuah proyek misalnya ya, bangunan atau apapun gitu ya, Anda bisa menguraikannya menjadi bagian-bagian terkecil gitu ya, dan Anda bisa menyusun menjadi sebuah apa namanya, sebuah susunan yang logis. Susunan logis itu gimana? Ketika kita yang paling mudah membangun rumah, susunan logis itu misalnya yang pertama kan membuat pondasi. Ya, membuat pondasi dulu lalu menyusun bata gitu ya. Menyusun bata bisa berbarengan dengan memasang bingkai jendela. Kan nggak bisa di awal gitu ya kegiatan misalnya kegiatan 1.1 itu Anda langsung pasang genteng. Ya pasang genteng, gentengnya di mana dipasangnya gitu kan. Oh, berarti pasang genteng itu bagian yang paling bisa jadi bagian yang paling akhir gitu ya, atau bisa jadi di tengah-tengah karena selanjutnya misalnya finalisasinya apa namanya, ngecat dan lain sebagainya. Gitu ya, bikin apa, bikin bikin taman dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan coba gitu ya. Kita akan coba membuat diagram jaringan kerja. Kita ambil contoh tadi PERT dan CPM sudah dijelaskan ya. Jadi kalau misalnya PERT itu 3 perkiraan waktu, kalau CPM itu menggunakan 1 waktu atau 1 aktivitas. Jadi on itu activity on node, jadi dia penanda aktivitasnya itu adalah node, lingkaran. Tapi di buku apa namanya, di buku yang lain itu biasanya tidak lingkaran tapi kotak. Itu tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Biasanya begini ya. Nah, ini aktivitas utama. Aktivitas utama kita ambil contoh dari bukunya Heiser dan Render ya. Heiser dan Render kita menggunakan apa namanya, menggunakan edisi terbaru ya. Heiser et al. Nah, itu kita ambil contoh dari sana. Ini aktivitas utama. Ini memang tidak menggambarkan WBS gitu ya, karena kalau WBS itu harus ada aktivitas-aktivitas yang lebih kecil di sini. Ini aktivitas utama seperti ini ya. Jadi ada pendahulu. Ini aktivitasnya diwakili oleh ini A, B, C dan lain sebagainya. Nah, ini supaya memudahkan kita membuat diagram jaringan kerjanya. Ini ada waktu. Nah, kita waktunya minggu nih. Ya, mengudikasi atap dan lantai dan lain sebagainya. Kita tidak apa namanya, tidak apa namanya, di sini tidak terlihat kalau tadi membahas WBS di sini tidak terlihat gitu. Kita hanya mempelajari apa namanya, yang utamanya saja supaya kita bisa membuat diagram jaringan kerja gitu ya. Menguraikan ya, menguraikan. Kita buat diagram jaringannya seperti ini ya. Nah, memang ada cara yang lebih mudah ya untuk menyelesaikan ini. Kalau ini kan manual gitu ya. Anda harus membuat diagram jaringan kerja itu secara manual berdasarkan soal yang tadi gitu ya. Nah, ini soal yang sudah selesai gitu. Anda juga bisa mengerjakan ini dengan alat bantu komputer ya. Kan ada lab manajemen operasional. Ya, menggunakan lab manajemen operasional tentu saja mengerjakan diagram jaringan activity on node ini menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi hanya mungkin sekitar 1 menit ya, 1 atau 2 menit kita tinggal solve, selesai semuanya gitu kan. Hanya yang perlu kita lakukan itu adalah kita bisa menginterpretasikan angka ya, artinya apa sih gitu kan. Jadi jangan sampai kita pandai menggunakan aplikasi komputer tapi kita tidak bisa membaca datanya gitu kan. Nah, ini untuk menggunakan diagram jaringan activity on node ya. Lalu contoh berikutnya menggunakan activity on arrow. Nah, nanti Bapak akan memberi tugas gitu ya. Di akhir akan memberi tugas kalian bayangkan kalian sedang mengerjakan sebuah proyek, tapi harus proyek yang real ya, yang pernah kalian lakukan. Misalnya tugas membuat laporan C4 atau tugas misalnya kalian pernah menjadi panitia ospek, gitu kan? Ya, pernah jadi panitia ospek kan? Atau di SMA pernah jadi panitia apa gitu kan? Ya.
menyelenggarakan seminar apa misalnya. Nah, itu kan semuanya juga sebuah proyek gitu. Jadi nanti masing-masing gitu ya, masing-masing itu membuat diagram jaringan kerja dari proyek yang pernah kalian kerjakan. Ya. Nah, itu nanti akan akan kita nilai gitu ya, akan kita nilai apakah penguasaan kalian terhadap materi itu sudah benar atau tidak gitu ya. Lalu nah ini ya, ini pembagian. Jadi kalau misalnya node tadi dibagi gitu ya, kalau node tadi dibagi menjadi beberapa bagian, ini seharusnya tidak ada garis di sini ya. Jadi yang paling kanan kalau di kalian ya, early start, terus late start, di sini ada waktu selesai paling cepat, dan ini adalah waktu selesai yang paling lambat. Ini durasi aktivitas dan ini adalah simbol aktivitas. Ya. Jadi lingkaran-lingkaran yang tadi di awal itu ya isinya ini gitu kan. Ya, sambil dilihat bukunya ya, sambil lihat di buku, karena kalau melihat ke sini dan tidak melihat ke buku atau tidak, kan bukunya sudah di-share ya. Sudah di-share di WhatsApp grup ya. Bukunya sudah di-share, jadi Anda sambil lihat ke sana langkah-langkahnya Bapak tampilkan di sini. Nah, ini berdasarkan soal yang tadi yang diperlihatkan di awal gitu. Nah, kita masukkan ke sini. Gitu, yang ini nih. Nah, yang ini ya. Nah, supaya tidak bolak-balik slide-nya. Nah, ini kan ya, start 0 waktunya, terus aktivitas A 2 minggu, C 2 minggu dan seterusnya. Lalu angka-angka ini kita dapatkan dengan menambahkan. Tadi kan berbicara tentang forward pass. Ya, forward pass ke kanan menambahkan ya. 0 tambah 2 hasilnya 2, simpan paling atas kan gitu ya. Sudah ini ya. Terus 2-nya disimpan ya di aktivitas berikutnya, di aktivitas C, 2 tambah 2 sama dengan 4. Gitu ya. Nah, itu. Nah, setelah sampai di sini, tadi kan kalau misalnya dijumlahkan waktunya 25 minggu ya. Nah, 25 minggu, tapi setelah menggunakan diagram jaringan proyek ini, waktu yang ditentukan hasil dari menggunakan diagram jaringan proyek ini adalah 15 minggu gitu ya. Nah, lalu setelah sini dibalikan lagi ke kanan gitu ya. Namanya backward pass. Kalau tadi ke sini ditambahkan, kalau backward pass dikurangi ya. Nah, itu. Jadi nanti kalian membuat diagram jaringan kerja seperti ini ya tugasnya. Nah, hasilnya akan sama ketika menggunakan activity on arrow ya. Nah, hasilnya sama 15. Proyek membuat tabel seperti ini. Ini hanya tinggal memindah-mindahkan saja. Ya, angkanya tinggal memindah-mindahkan saja. Early start, early finish, late start, late finish gitu kan. Hanya tinggal memindah-mindahkan saja. Lalu kalian tentukan jalur kritis. Ya, jalur kita lihat di sini. Waktu cepat dikurangi waktu lambat gitu ya. Early start dikurangi late start, atau early finish dikurangi late finish. 0 dikurangi 0 atau 2 dikurangi 2, hasilnya 0. Gitu ya. Nah, kalau 0 itu berarti jalur kritis gitu. Jadi dia tidak punya waktu tunggu. Ya, dia tidak punya waktu tunggu. Jadi artinya apa? Artinya proyek tersebut kalau sudah selesai aktivitas A, berarti harus langsung ke aktivitas B. Nah, hitung terus gitu ya. Misalnya 8 kurangi 8, 13 dikurangi 13, misalnya yang ini ya. 8 kurangi 8, 13 dikurangi 13, hasilnya 0. Misalnya 13 kurangi 13 atau 15 kurangi 15, hasilnya 0. Nah, setelah menentukan ini, lalu masukkan ke dalam diagram jaringannya. Seperti ini. Berarti jalur kritisnya adalah A, C, E, G, dan H. Nah, kalian sudah bisa menentukan jalur kritis. Di sini silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Bapak, Ya. tanya. Tadi untuk yang tadi kan Bapak bilang kalau misalnya satu proyek itu kan dibagi-bagi ke proyek-proyek kecil. Nah, Ya. di proyek-proyek kecil ini kita harus Jadi kan tadi kalau misalkan yang tadi bagian yang kayak daftar isi itu ya Bapak, itu kan ada yang aktivitas utama. Nah, itu tuh penanggung jawabnya ini hanya ada di aktivitas utamanya saja, atau dia di aktivitas kecilnya pun kita harus punya. Ya, supaya mudah menjelaskan, kalian kan pernah lihat proyek jalan ya. Ada satu ruas misalnya sudah selesai,
ada satu ruas belum selesai, padahal di satu jalur yang sama. Pernah lihat yang seperti itu? Nah, itu karena si pelaksana proyek itu mensubkontrakan lagi, ya. Dia mensubkontrakan lagi ke kontraktor yang lain. Ya kayak bagi-bagi rezeki gitulah ya. Nah, jadi bisa jadi si subkontraktor ini itu dananya sudah cair, jadi dia bisa menyelesaikan. Tapi kok di depannya belum selesai, mungkin dananya belum cair, mungkin ya. Itu diindikasikan begitu. Karena kalau misalnya semuanya sudah selesai di apa namanya di kewajiban-kewajiban antara pemberi proyek dan pelaksana proyek itu sudah selesai, harusnya sudah selesai juga proyeknya gitu kan. Tapi karena disubkontraktorkan, bisa jadi ini sudah selesai, bisa jadi ini belum selesai. Bisa jadi ini baru 80%, ini baru 70%, yang ini udah 90%, yang ini sudah 100%. Padahal jalurnya sama, gitu ya. Jalurnya sama, satu jalur yang sama, cuma misalnya ada 5 kilometer misalnya gitu ya. Jadi ada subkontraktor, gitu ya. Jadi memilih subkontraktor juga itu tidak mudah ya. Visi dan misinya harus sama. Jangan sampai di ruas jalan kilometer 1 sampai kilometer 5 kualitasnya bagus, kilometer 5 sampai kilometer 10 kualitasnya jelek gitu kan, jangan sampai seperti itu gitu kan. Kita sering lihat ya video-video dari Gubernur Jawa Barat misalnya melakukan sidak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah untuk pengendalian gitu ya, untuk melihat kualitas proyek itu sesuai atau tidak. Jadi begini, untuk tugas boleh kalian apa namanya proyeknya proyek pemerintah ya, proyek pemerintah. Misalnya ada sedang membangun dapur MBG ya, terus Koperasi Merah Putih gitu ya, sedang membuat jembatan. Saya pernah jadi panitia apa namanya, pernah menjadi panitia ospek misalnya. Saya pernah menjadi panitia setia sakap. Nah, itu boleh. Nanti yang sederhana saja ya, dan itu harus logis. Artinya bahwa proyek proyek misalnya A dulu, terus B, terus C, selanjutnya kita lakukan assessment ya, kita lakukan assessment penilaian. Nah, itu sebagai tugas pertama ya di semester ini, tugas sebelum UTS gitu ya, karena nanti juga kita setelah UTS juga ada tugas gitu ya, seperti yang disampaikan di awal, kita ada 4 tugas gitu ya, ada 4 tugas yang harus dikerjakan, 2 sebelum UTS dan 2 setelah UTS gitu ya. Baik, itu tadi ya materi yang kita sampaikan di pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap apa namanya materi ini ya, dan bisa tahu, bisa membedakan mana itu proyek, mana itu tugas. Karena harus bisa dibedakan ya, proyek dan tugas. Walaupun sebetulnya sama saja, tapi yang membedakan adalah kalau proyek itu waktunya terbatas ya, apa namanya biayanya terbatas, terus standar kualitasnya sudah ditentukan ya antara pemberi proyek dan penerima proyek gitu. Bagaimana supaya seimbang gitu. Ya, paling tidak sekarang bisa membedakan karakteristik dari proyek tadi ya. Jadi kalau misalnya ditanya proyek itu bukan hanya bangunan, bukan hanya manufaktur, bukan hanya infrastruktur, tapi padat modal, padat karya gitu ya. Terus menjadi konsultan bisnis juga itu menjadi sebuah proyek. Itu saja materi yang bisa diberikan ya Bapak berikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tugas yang tadi sudah dicatat ya. Jadi minggu depan di pertemuan keempat di awal ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, itu saja rekan-rekan mahasiswa semua, mudah-mudahan ada yang dibawa pulang ya, pengetahuan baru yang dibawa pulang tentang manajemen proyek. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian video pembelajaran mata kuliah manajemen operasional 1 yang telah saya sajikan. Video ini disusun sebagai salah satu dokumen dalam pemenuhan persyaratan penilaian persepsi diri dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada proses sertifikasi dosen. Melalui video ini, saya berupaya menggambarkan implementasi pembelajaran yang mengacu pada rencana pembelajaran semester dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran serta mendorong tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah melalui proses yang aktif, interaktif, dan kontekstual. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian dari pengembangan mutu pendidikan tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.